Ya, bagaimana? Berpikir komputasional adalah berpikir yang masuk akal. Oh iya, coba nanti kita lihat ya bagaimana penjelasannya berpikir tentang berpikir komputasional itu ya. Terus yang kedua yaitu langkah-langkah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada langkah-langkahnya. Apa saja ya langkah-langkahnya? Nanti kita pelajari. Terus yang ketiga, kalian mengidentifikasi pemecahan masalah sehari-hari yang menggunakan langkah-langkah yang logis dan sistematis menurut berpikir komputasional. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berpikir komputasional. Nah, tadi ada yang bilang berpikir komputasional itu berpikir yang masuk akal. Ada lagi yang tahu berpikir komputasional itu apa? Ada? Ada? Apa berpikir komputasional itu? Apa? Tidak tahu? Ya, kalau tidak tahu nanti kita bahas ya. Jadi, definisi berpikir komputasional itu adalah proses berpikir kita secara sistematis dan logis untuk memecahkan masalah sehari-hari. Jadi kalian di kehidupan sehari-hari kan mesti menemukan masalah, ya toh? Konsep sehari-hari biasanya kalian menemukan masalah apa? Di rumah ataupun di sekolah? Tadi ada ruangan yang kotor, nggih toh? Yang berantakan. Terus apalagi biasanya? Gimana? Apakah kalian menemukan kesulitan saat kalian membagi waktu kalian kapan belajar, kapan bermain? Pernah nggak? Pernah. Nah, itu adalah salah satu masalah sehari-hari yang kalian lakukan, yang kalian alami, ya. Nah, jadi kalian harus bisa memecahkan masalah kalian itu dengan cara berpikir komputasional, yaitu secara sistematis dan logis, ya. Terus manfaatnya berpikir komputasional itu apa? Nah, ada manfaat bagi kita. Kenapa kok kita harus berpikir komputasional? Yang pertama, kalian bisa meningkatkan kreativitas kalian. Contohnya, seandainya kalian tadi menemukan ruangan yang kotor, yang berantakan, gitu. Nah, cara kalian bagaimana? Mesti setiap anak itu mempunyai cara masing-masing, gitu. Ada yang merapikan tempat tidurnya dulu, ada yang merapikan apa? Mainannya dulu. Jadi bermacam-macam menurut kreativitasnya kalian, ya. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, meningkatkan dalam berpikir kritis. Jadi kalian itu kalau bertindak itu bisa berpikir, oh nanti kalau aku bertindak seperti ini akibatnya nanti akan jadi apa ya? Ya. Jadi seperti itu. Yang keempat, memudahkan mengambil keputusan. Jadi kalau kalian sudah mengetahui resiko dari tindakan kalian, kalian akan mengetahui keputusan kalian. Oh, aku jadi melakukan atau tidak? Aku jadi melakukan atau tidak? Ini dampaknya bagaimana nanti? Dampaknya positif ataukah negatif yang aku lakukan? Jadi seperti itu, ya.
Dekomposisi itu adalah membagi masalah yang besar hingga akan menjadi masalah yang kecil. Jadi, kalian mempunyai masalah tadi, kamarnya kan berantakan tadi kan? Nah, kalian bisa membagi masalah tersebut menjadi kecil-kecil. Contohnya di situ adalah melaksanakan piket kelas. Setiap pagi kalian melaksanakan piket kelas atau tidak? Iya dong, selalu melaksanakan piket kelas. Nah, biasanya ada yang membersihkan apa? Debu, gitu, bersih sulak-sulak, toh, gitu. Terus ada lagi membagi tugas yang menyapu lantai. Ada yang mengepel lantai, gitu. Kan membersihkan ruangan tidak hanya menyapu, gitu. Biar semuanya cepat selesai, maka masalahnya akan dibagi-bagi menjadi masalah kecil. Banyak debu berarti ada yang membersihkan debunya. Lantainya kotor berarti ada yang menyapu lantai. Terus ada yang noda yang jika disapu itu tidak hilang, berarti harus diapakan? Dipel, ya. Jadi membagi dekomposisi itu adalah membagi masalah yang besar sehingga akan menjadi masalah yang kecil. Selanjutnya tahapan yang kedua tadi atau prinsip yang kedua tadi ada namanya pengenalan apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah apa? Mencari persamaan dari bagian-bagian yang sudah dipecahkan. Tadi kan kalian sudah memecahkan masalah menjadi kecil loh. Ada yang membersihkan debu, ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel, gitu. Nah, itu menjadi bagian-bagian yang kecil yang sudah dipecah dan sekarang bisa menjadi prediksi yang akan terjadi. Di sini Bu Hani mengambil contoh. Contohnya, seandainya kalian malam atau pagi, kalian mau berangkat sekolah, kalian bingung, isi tasku ini bukunya mau tak bawa semua ataukah yang mana bukunya, gitu. Jadi hal yang kalian lakukan yang pertama apa? Harus apa? Melihat, iya, melihat jadwal pelajaran, ya. Jadi biar semua bukunya tidak dibawa, kan sampai kabutan, ya kan? Nah, jadi kalian bisa melihat jadwal pelajaran dan memilahnya buku tersebut dimasukkan ke dalam apa? Pas, gitu. Begitu juga hari esoknya. Hari esoknya juga kalian tinggal melihat jadwal berikutnya, ya. Jadi itu namanya adalah pengenalan pola. Selanjutnya ada abstraksi, ya. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu adalah fokus
Bagaimana langkah-langkah membuat telur goreng itu? Kalian pernah nggak membuat telur goreng? Pernah. Bahkan kadang ada yang kesukaannya makannya pakai apa? Telur goreng, ya nggak? Yang pertama, kalau kita ingin membuat telur goreng yang kita siapkan itu yang pertama apa? Ada apa? Iya, wajan atau teflon. Apakah dibiarkan wajan sama teflonnya saja? Diberi apa? Minyak. Nah, diberi minyak. Setelah diberi minyak, kita nyalakan kompor. Setelah itu, jika apa? Minyaknya sudah sedikit panas, kita akan memasukkan apa? Telur. Ya, bisa telurnya dikocok dulu, bisa telurnya langsung di apa? Belah terus dimasukkan situ. Ya kan? Ada yang telur ceplok, ada yang telur dadar. Selera kalian. Setelah itu, apakah hanya telur itu saja yang kalian masak ataukah kalian tambahin bumbu? Iya, benar, diberi garam. Ya. Kalau seandainya hanya telur saja boleh juga, tapi rasanya bagaimana? Hambar. Jadi tergantung selera kalian. Setelah memasukkan garam, tunggu hingga matang. Bisa dibolak-balik, bisa dibiarkan saja. Kalian pengennya yang bagaimana? Ya. Terus selanjutnya kalau sudah matang, diapakan? Iya, ditiriskan. Setelah itu baru dipindah di piring untuk disajikan. Jadi langkah-langkahnya harus jelas dari awal hingga akhir. Ya. Jadi ada 4 itu tadi langkah-langkah dalam berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa? Iya, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, apa? Abstraksi. Yang keempat, iya, algoritma. Ya. Selanjutnya ini contohnya ya, memasak apa itu? Nasi goreng. Sebelum kita lanjutkan itu, coba biar tidak ngantuk, kita berdiri dulu. Kalian berdiri dulu, ayo. Disiapkan satu barang di depan kalian. Barangnya sama. Satu kelompok. Satu. Yang mana? Ini. Ya. Terus itu apa? Pensil. Masih ingat kemarin kita bermain sikat, sikut, sama apa? Sakit. Ya. Jadi konsentrasi. Ini jadinya yang mana? Ini. Ya. Fokus. Ya. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Sikat. Sudah semua? Kalau sudah, kita duduk dulu, kita lanjutkan. Oke.
Nah, tadi ada dekomposisi. Jadi dekomposisinya kita bagi, gitu. Kalian mau membuat nasi goreng, gitu. Nah, dibagi itu masalahnya masih besar. Nah, dekomposisi tadi kan membagi ke masalah-masalah yang apa? Ke iya, yang kecil. Jadi kita bagi, kita perlu mempersiapkan apa? Alat. Terus kita mempersiapkan apa? Bahan. Terus kita mempersiapkan bumbu. Dan yang terakhir adalah tangkap atau resepnya. Nah, di alatnya ada apa saja? Iya, teflon, kompor, terus itu spatula, terus sotel, gitu ya. Terus ada apa? Terenan dan pisau untuk apa? Mengupas bumbunya. Selanjutnya, tadi di dekomposisi ada selain alat ada apa? Telur itu masuk apa? Iya, masuk bahan. Di bahannya ada telur, ada nasi, ada sosis, minyak, ada daun bawang. Nah, lalu tadi ada bumbu. Nah, bumbu nasi goreng itu kira-kira apa saja? Kalian pernah membuat nasi goreng atau tidak? Apa? Bawang merah, bawang putih, cabai, kecap, Terus garam, rasa micin. iya, benar. Itu adalah bumbu-bumbu untuk membuat nasi goreng, ya. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya adalah yang pertama potong semua bahan, yang kedua ulek atau haluskan bumbunya, yang ketiga terus panaskan minyak goreng dan dimasukkan apa? Bumbunya, lalu dioseng sedikit hingga setengah matang. Setelah itu kita memasukkan apa? Nasi. Nah, nasi terus dimasukkan sosisnya. Ada sosis toh? Ada telurnya. Terus bumbunya penyedap rasa. Terus apa? Kecapnya, gitu. Itu terus diaduk hingga rata. Jangan lupa diaduknya. Nanti kalau enggak diaduk, gumpal, yang lain dapat bumbunya, yang lain enggak, gitu. Nah, terus yang kelima kita cek rasanya, apakah sudah cocok atau kurang asin, gitu. Jadi itu langkah-langkahnya. Lalu setelah dekomposisi tadi ada apa? Pengenalan pola. Nah, pada pengenalan pola yang pertama untuk membuat satu porsi nasi goreng itu membutuhkan waktu kurang lebih 10 menit. Nah, jika kalian ingin membuat lagi, pasti waktunya nanti juga kurang lebih sama, gitu, 10 menit. Jadi seandainya kalian pengen nasi goreng terus kalian pengen cepat-cepat pergi, berarti kalian harus meluangkan waktu sekitar kurang lebih berapa? 10 menit. Nah, setelah kita mengetahui caranya membuat nasi goreng tadi, kita juga bisa mengetahui caranya membuat mie goreng atau kue tiaw goreng. Tahu kue tiaw goreng? Kue tiaw itu hampir sama dengan mie, tapi lebih besar. Itu resepnya hampir sama dengan nasi goreng.
Tidak. Coba kalau seandainya kalian membuat itu, apa? Nasinya kalian tambahin, bumbunya kalian tambahin untuk 3 porsi. Sama apa tidak waktunya yang dibutuhkan? Sama, gitu. Tinggal kalian menambahkan saja bumbu dan bahannya. Tapi masaknya jadi satu. Kalau kalian masaknya sendiri-sendiri, ya jadi 30 menit. Tapi kalau kalian membuatnya kalian campur jadi satu kali membuat, tapi porsinya ditambah, maka kalian bisa 10 menit itu langsung 3 porsi. Oke? Jadi seperti itu. Nah, pada abstraksi, kalian apakah saat mau menuangkan kecap kalian mikir kecap ini bagaimana ya cara membuatnya? Apakah kalian memikir seperti itu? Tidak kan? Tidak. Nah, kalian hanya memikirkan seberapa ya takarannya itu, enggak tak? Jadi seperti itu. Tidak usah memikirkan bagaimana kecap itu dibuat. Ya. Selanjutnya, algoritma. Tadi algoritma itu apa? Langkah. Nah, dalam membuat nasi goreng kita harus bisa menguraikan langkah-langkah dengan logis, mulai dari menyiapkan alat dan bahan sampai dengan nasi goreng siap untuk dinikmati. Kira-kira bagaimana ya langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya yang pertama ada apa saat membuat nasi goreng? Ya, terus? Ya, jadi itulah cara kita berpikir komputasional. Jadi harus ada tahapan-tahapannya. Jangan langsung mengambil keputusan, tidak tahu nanti apa yang akan terjadi. Oke? Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan dari sini? Sudah paham semua? Ya, bagaimana? Apakah dalam membuat langkah-langkah harus urut, Bu? Ya iya, harus urut. Coba kalian pikirkan, kalau kalian caranya adalah kalian tadi membuat nasi goreng ya. Nah, saat kalian menyiapkan apa tadi? Teflon, ya, wajan. Kalian tidak beri minyak, langsung kalian masukkan nasinya sama bumbunya. Apa yang akan terjadi? Lengket, gitu. Jadi harus urut. Ya, ada lagi yang bertanya? Sudah? Ya, kalau sudah sekarang coba kalian. Nah, ini ada Amel ingin menyelesaikan membuat apa? Jus alpukat dengan sampai dengan menyajikannya. Langkah-langkahnya bagaimana? Coba kalian pikirkan, kalian tulis di buku kalian, ya. Ditulis di buku masing-masing kalian. Ditulis semuanya. Bukan kelompok loh ya, sendiri-sendiri semua membuka buku, ditulis di bukunya, dipikirkan semuanya. Ya, ditulis sendiri-sendiri, dipikirkan, ditulis sendiri-sendiri, ditulis sendiri-sendiri di bukunya. Coba dipikirkan cara menyelesaikan
Kesa mau menuliskan ya? Tuliskan di depan. Kesa mempunyai langkah-langkah saat menyajikan jus alpukat. Nah, yang pertama, Kesha memisahkan daging alpukat dengan kulitnya. Yang kedua, memasukkan daging alpukat ke mana? Blender. Yang ketiga, menambahkan gula dan susu. Yang keempat, blender semua bahan hingga halus. Yang kelima, baru kita bisa menyajikan. Ada yang berbeda? Tidak, kurang lebih semua sama, ya. Jadi tepuk tangan pada Kesa. Oke, coba sekarang Bu Hani kemarin sudah buat kelompok kan ya? Nah, sudah menempati di kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, kemarin yang kelompok 1 yang mana? Ya, yang sini ya. Kelompok 2 yang sini. Oke. Bu Hani berikan. Yuk, maju ke depan. Dibaca semuanya. Kertasnya di bawah. Yuk. Yang keras membacanya. Tangan Oke. Nah, jadi untuk mengurutkan rumah tadi ya, untuk mengurutkan rumah temannya tadi, coba kalian cermati. Setiap hari Edo, Lani, Dayu, Beni, Dharma, J pulang sekolah bersama-sama. Rumah mereka berada di sepanjang satu jalan yang sama. Edo adalah rumah pertama dari sekolah. Rumah Lani tidak bersebelahan dengan rumah Edo. Rumah Dayu berada di tengah-tengah, rumah Beni berada di sebelah kanan rumah Lani, dan Made di sebelah kiri rumah Dayu. Berarti yang sebelah paling kiri itu rumahnya siapa tadi? Edo. Terus yang warna kuning itu rumahnya Made. Selanjutnya yang sebelahnya Made berarti rumahnya siapa tadi? Dayu. Terus yang warna
Iya, di